Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekalian yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki pertemuan ketiga ya pembelajaran PKN. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat inayah yang telah diberikan kepada kita. Sehingga kita mendapatkan kesempatan yang berharga ini kita maksimalkan ya. Sekalian, insya Allah pembelajaran kita akan mulai kembali dalam pertemuan ketiga, yaitu masih bab yang sama, yaitu media pembelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 7 bab 1 tentang sejarah perumusan Pancasila. Nah, insya Allah, sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pertemuan ketiga ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita di siang hari ini Allah berikan kemudahan kepada kita untuk bisa memahami, untuk bisa mendapatkan ilmu illa qalila, walaupun itu hanya sedikit, tapi mudah-mudahan ilmu itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, berbangsa dan bernegara yang baik. Baik, anak sekalian, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan pembacaan Al-Basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak sekalian, tentunya di pagi hari ini kalian sudah pada sarapan ya, udah pada mandi dan sebagainya. Insya Allah kita akan mulai pembelajaran pertemuan ketiga pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Baik ya. Nah, seperti yang pernah Ustaz sampaikan pada pertemuan pertama dan kedua, yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama mensyukuri nikmat, mensyukuri perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara ya. Ini sudah disampaikan pertemuan pertama. Kemudian menghargai perumusan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, itu juga pertemuan pertama. Kemudian kedua, menganalisis perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, itu pertemuan kedua ya, sudah disampaikan. Kemudian melihat komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila, itu juga sama. Udah ya di pertemuan kedua. Nah, kita akan masuk ke pertemuan ketiga dan melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila. Kita masuk ke bagian C ya, insya Allah untuk pertemuan kali ini. Tapi sebelumnya sekalian ya, ini materi-materi yang sudah saya sampaikan secara pertama ya. Kemudian perumusannya, sejarah perumusan Pancasila ya, ini pertemuan pertama pernah disampaikan. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara juga disampaikan kepada kalian. Sejarah perumusan sebagai dasar negara ini juga pada sidang BPU PKI kedua dilakukan, yaitu dokumentasinya. Ya, kita langsung saja karena waktu yang terbatas. Ini latihan soal pertama ya, sudah dikerjakan. Terima kasih banyak. Pertemuan kedua kemarin kita membahas tentang komitmen para pendiri negara, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, komitmen itu minggu kemarin kita sampaikan bahwa komitmen itu adalah kesepakatan bersama atau ikrar lah, suatu bentuk ikrar untuk perumusan dasar negara. Ikrar berarti bersama sudah sepakat bahwa negara Indonesia itu mempunyai 5 dasar ya. Ini minggu kemarin ya, tentang ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sudah final ya, sudah final bahwa dasar negara kita itu adalah Pancasila. Nah, sekalian, ini pertemuan yang kemarin ya, pertemuan kedua latihan menjawab soal. Saat ini merdeka kita sebagai warga negara. Terima kasih banyak yang sudah mengirimkan tugasnya. Ustaz sudah rekap. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya, sekali lagi kalian sudah mengerjakannya dengan baik. Tidak ada yang salah, semua jawaban benar ya. Hanya saja nanti Ustaz akan melihat
mengeksplorasi jawabannya seperti apa ya. Alhamdulillah, insya Allah pada pertemuan kali ini sudah memasuki pertemuan ketiga, yaitu insya Allah Ustaz akan sampaikan bagian C, yaitu nilai semangat para pendiri negara. Nilai semangat para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Ya, kita harus semangat nih, ya. Para tokoh bangsa saja mereka semangat untuk mendirikan sebuah negara, merumuskannya juga semangat, menetapkan Pancasila, berbagai ide yang masuk dari para tokoh juga semangat. Nah, anu sekalian yang Ustaz cintakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan memahami pentingnya semangat kebangsaan dari para pendiri bangsa, kita harapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Ya. Namun sebelumnya, anu sekalian, kita akan putarkan terlebih dahulu satu video, ya. Yang mana video ini silahkan disimak dengan baik, ya. Di situ semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Ya. Oke. Dalam kehidupan. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau asas. Pancasila berarti 5 asas. Istilah Pancasila terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular, yang artinya adalah berbatu sandi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dalam periode penjajahan Barat, bangsa Indonesia terlibat dalam perjuangan fisik untuk mengusir penjajah. Perlawanan terhadap penjajahan Barat tersebut terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, tetapi belum terkoordinasikan dengan baik dan bersifat kedaerahan. 20 Mei 1908, Dr. Sutomo mendirikan Budi Utomo yang merupakan organisasi pelopor gerakan nasional. Oleh karenanya, setiap tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Perjuangan pergerakan non-fisik mulai menampakkan hasilnya dengan diselenggarakannya Kongres Pemuda Nasional yang menghasilkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada tanggal 9 Maret 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan mulailah pendudukan Jepang di Indonesia. 3 tahun berselang, Jepang terdesak oleh sekutu, sehingga Jepang berusaha untuk menarik simpati bangsa Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia di kemudian hari. Tanggal 29 April 1945, Jepang membentuk BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Chosakai yang diketuai Dr. KRT Rajiman Weddio Diningrat dan beranggotakan 76 orang, termasuk 7 orang Jepang sebagai anggota istimewa. BPUPKI melakukan sidang pertama selama 3 hari dari tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Pada sidang itu, Mr. Muhammad Yamin, Profesor R. Supomo, dan Insinyur Soekarno secara berurutan mengemukakan pandangannya tentang 5 asas dasar negara Indonesia. Tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan dasar tersebut diberi nama Pancasila. Usulan tersebut diterima dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Tahukah kamu? Berdasar Kepres nomor 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, menyatakan bahwa tanggal 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila. Hari lahir Pancasila 1 Juni ya. Insinyur Soekarno juga mengusulkan konsep Trisila dan Ekasila yang merupakan intisari dari Pancasila. Trisila terdiri dari sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan, sedangkan Ekasila berupa gotong royong. Tindak lanjut dari sidang BPUPKI adalah dibentuk tim 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945.
Sedangkan sidang kedua BPUPKI 11 Juli 1945 menghasilkan rancangan teks proklamasi, rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Rancangan Dasar Negara terdapat dalam alinea 4 Piagam Jakarta 22 Juni 1945, namun terdapat perbedaan dengan naskah Pancasila. Sila pertama pada Piagam Jakarta berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang beranggotakan 27 orang dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai bertugas menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia. PPKI menyelenggarakan sidang pertama pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan, sebelum sidang dimulai, Dr. Andes Muhammad Hatta mengusulkan perubahan sila pertama dengan menghapus 7 kata menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Naskah Pancasila menjadi sebagaimana yang sekarang. Dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat dasar negara Pancasila. Kedua, memilih Presiden dan Wakil Presiden pertama NKRI yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Ibarat suatu bangunan, Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan di atas suatu pondasi atau dasar yang terdiri dari 5 asas yang dinamakan Pancasila. Sebagai paham filosofis, Pancasila memiliki 2 pengertian, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup dan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai pandangan hidup atau way of life atau Weltanschauung dalam bahasa Belanda harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan dapat diterima oleh akal sehat. Dalam pelaksanaannya sehari-hari tidak boleh bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, norma sopan santun serta norma hukum yang berlaku. Pancasila sebagai dasar negara dalam pengertian ini sering disebut pula sebagai dasar falsafah negara atau filosofi Sjekoslav atau ideologi negara atau Staatside. Dalam hal ini, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara atau mengatur pemerintahan negara. Kedudukan hukum Pancasila selain sebagai dasar negara juga sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Berdasarkan pengertian dan perannya, Pancasila berfungsi sebagai dasar yang statis atau fundamental, sebagaimana fungsi pokok Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tuntunan yang dinamis sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Ikatan yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia, menjamin hak hidup secara layak bagi semua warga negara dan semua golongan tanpa ada perbedaan. Selain itu, Pancasila memiliki 3 fungsi. 1. Fungsi yuridis ketatanegaraan yang merupakan fungsi pokok atau fungsi utama dari Pancasila sebagai dasar negara. 2. Fungsi sosiologis, yaitu apabila dilihat sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya. 3. Fungsi etis dan filosofis, yaitu apabila fungsinya sebagai pengatur tingkah laku pribadi. Dalam hal ini, Pancasila berfungsi sebagai philosophical way of thinking atau philosophical system. Pancasila sebagai dasar negara mengandung pokok pikiran yang di dalamnya tersimpul ajaran Pancasila, sehingga mempunyai hubungan kausal dan organis dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. 4. Bangsa Indonesia dengan berdasarkan persatuan dalam sila ketiga. Yang kedua, negara Indonesia mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sila kelima. Ketiga, negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan dalam sila keempat. Yang keempat, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu sila ke-1 dan ke-2. Singkatnya, Pancasila memiliki 2 pengertian, 3 fungsi, dan 4 pokok pikiran serta 5 sila. Ya, demikian video yang tadi
Ustaz sampaikan kepada anak sekalian bahwa begitu semangatnya para pendiri bangsa kita ketika mendirikan sebuah negara Indonesia, ya. Berbagai macam ide disampaikan agar ide-ide itu bisa merekat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Alhamdulillah, ya. Sampai saat ini Indonesia masih mengalami kekuatan, ya, kebersamaan, persatuan. Itu yang kita harapkan, ya, tidak ada perpecahan di antara bangsa Indonesia. Nah, jadi dengan memahami pentingnya semangat kebangsaan dari para pendiri bangsa, kita diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme. Jiwa nasionalisme, ya, nasionalisme dan patriotisme, ya. Kita harus tahu jiwa nasionalisme dan patriotisme, ya. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme itu apa? Apa itu nasionalisme? Nasionalisme apa itu nasionalisme? Coba siapa yang bisa menjelaskan nasionalisme, atau nanti silakan ditulis, ya, di buku tulisnya. Nasionalisme apa, ya? Nasionalisme itu adalah paham kebangsaan yang mengandung kesadaran dan semangat cinta tanah air. Nasionalisme, cinta tanah air, ya. Memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa atau memelihara kehormatan bangsa, ya. Jadi orang melihat bangsa Indonesia itu diinjak-injak, tidak dihormati oleh negara lain, maka rasa nasionalisme kita itu akan tumbuh. Merasa tidak rela melihat bangsa Indonesia kita diacuhkan. Jadi nasionalisme itu adalah semangat cinta, tanah air, ya. Jadi nasionalisme semangat cinta tanah air terhadap ibu pertiwi kita Indonesia, ya. Nah, kemudian juga ada nasionalisme, tadi patriotisme. Nah, sedangkan patriotisme, ya, patriotisme apa? Patriotisme apa itu patriotisme, ya? Patriotisme itu adalah cinta tanah air atau sikap seseorang yang rela berkorban baik jiwa maupun raga untuk mempertahankan bangsanya. Patriotisme itu berarti sikapnya, ya. Sikap kita, ya, yang rela berkorban baik jiwa maupun raga untuk mempertahankan bangsanya. Sikap kita terhadap cinta tanah air, sikap kita terhadap cinta tanah air. Nah, ini mas sikapnya, ya. Kalau nasionalisme itu adalah kesadaran dan semangat cinta tanah airnya. Kalau patriotisme adalah sikap cinta tanah air, artinya tindakan, ya, sikap kita. Misalkan melihat bendera kita dibakar, nah sikap patriotisme kita itu akan menyelamatkan bendera yang dibakar tadi, gitu, ya. Nah, sekalian yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala, jadi memang nasionalisme dan patriotisme, ya, kita harus mempunyai semangat tadi, ya. Dari pendiri negara kita harus punya semangat nasionalisme dan patriotisme. Nah, kemudian
Nilai semangat para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, ya tadi udah dijelaskan, nasionalisme itu adalah paham kebangsaan yang mengandung kesadaran, ya. Kebangsaan yang langsung kesadaran dan semangat cinta tanah air tadi ya disampaikan, dijelaskan. Jadi nasionalisme itu semangat cinta tanah air untuk memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa. Bangga sekali kita, ya, nasionalisme atau memelihara kehormatan bangsa. Wah, kita ikut Olimpiade nasional, nah, kita mempunyai semangat nasionalisme, menang, membawa nama baik Indonesia di kancah internasional, misalkan ya perlombaan-perlombaan seperti itu kita mempunyai semangat nasionalisme, ya, memelihara kehormatan bangsa Indonesia, ya. Nah itu. Nah kemudian patriotisme, semangat para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara tentunya harus punya patriotisme, ya. Patriotisme itu ya sesuai tadi Bapak sudah sampaikan, ya Ustaz sampaikan, patriotisme adalah cinta tanah air, itu kan, cinta tanah atau sikap kita terhadap negara kita ini. Ya, seseorang yang rela berkorban baik jiwa maupun raga untuk mempertahankan bangsanya. Ya. Kita tidak mau ya penjajah itu datang kembali ke Indonesia kemudian akan menyerang rakyat Indonesia, kita nggak mau. Maka jiwa-jiwa patriotisme ini kita harus tumbuh. Ya, harus tumbuh cinta tanah air, rela berkorban ya, baik jiwa maupun raga untuk mempertahankan bangsanya. Nah, kalau saat ini misalkan ada kegiatan Siskamling, itu masuk nasionalisme patriotisme. Patriotisme menjaga lingkungan agar aman misalkan ya dari pencuri dan sebagainya. Nah, tentunya semangat-semangat kayak gini itu kita harus tumbuh dari diri kita. Ya. Kita sebagai pelajar harus mempunyai nilai patriotisme, ya. Patriotisme kita dalam belajar berarti belajar harus dengan semangat, harus sungguh-sungguh belajar, ya. Karena kita cinta tanah air. Kalau kita cinta tanah air berarti ya harus belajar dengan baik. Belajar dengan sungguh-sungguh agar kita cinta tanah air ini, Indonesia, biar menjadi negara yang maju, ya, bukan hanya saja berkembang, ya. Indonesia sejak dulu 1945 sampai saat ini 2020 dinyatakan masih negara berkembang. Nah, ya mudah-mudahan dengan kalian mempunyai semangat patriotisme, maka Indonesia itu menjadi negara maju, insya Allah, ya. Mudah-mudahan kalian semua soleh dan soleha. Nah, itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan dalam pertemuan ketiga ini. Ya, tentunya Ustaz selalu berharap kepada kalian mempunyai jiwa nasionalisme dan patriotisme dalam diri kalian masing-masing, ya. Boleh diterapkan dalam kehidupan di rumah masing-masing, ya. Jiwa nasionalisme itu bisa kalian cinta kepada keluarga kalian, menghormati orang tua kalian, kemudian cinta kepada kakak kalian, adik kalian, kemudian keluarga-keluarga kalian, itu adalah cinta, boleh dikatakan nasionalisme. Sedangkan patriotisme kalian bisa membantu semua pekerjaan-pekerjaan ringan orang tua kalian di rumah. Misalkan cuci piring, ya, mencuci baju dan sebagainya, menyapu, mengepel dan sebagainya, itu adalah salah satu bentuk patriotisme kita dalam rumah keluarga, ya, di dalam keluarga. Oke, itu saja yang perlu saya sampaikan. Seperti biasa di akhir pertemuan ini ada latihan menjawab soal, ya. Latihan menjawab soal ini, latihan menjawab soal. Soalnya cuma satu, nanti bisa diaplikasikan, ya, kemudian dikerjakan. Ustaz akan kirim Google Form-nya buat kalian, nanti diisi pendapat kalian, ya.
Apa perbedaan nasionalisme dan patriotisme? Tadi sudah disampaikan ya. Apa perbedaan nasionalisme dan patriotisme? Nah, ini lupa ya soalnya. Kemudian berikan 2 contoh masing-masing. Nasionalisme 2 contoh, kemudian patriotisme 2 contoh. Kemudian nanti boleh dikirim di Google Form ya, Ustaz akan kirim ke kalian dan Ustaz akan berikan penilaian langsung buat kalian. Yang mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dengan baik ya. Jangan lupa selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dalam keadaan sepi ya, dalam keadaan sempit maupun lapang, selalu kita sertakan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itulah norma yang perlu kita pegang, yaitu norma agama, agar kita selalu menjadi orang yang bermanfaat bagi kita semua. Itu saja perlu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.